Mudah-mudahan itu yang bisa mencerahkan kita. Dan adapun ibadah yang Allah mudahkan bagi kita untuk mengamalkannya, itu adalah karunia dari Allah, nikmat dari Allah. Karena nikmat dari Allah itu bukan berupa materi saja, non materi juga. Kebahagiaan hati kita ketika beribadah, melihat anak-anak, cucu-cucu yang semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah nikmat di antara nikmat-nikmat yang tiada terhingga. Taib. Dan kita ingatkan juga dengan berlalunya hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, tahun pun berganti. Hijriah 1446 Hijriah kita di tempo yang lalu berjumpa di pelajaran ini, dan sekarang kita telah berada di tahun 1447 Hijriah. Ini menunjukkan bagi kita bahwasanya alangkah cepatnya waktu berlalu. Itu harus kita yakini. Waktu itu tidak detik demi detik, hari demi hari, minggu demi minggu, pekan demi pekan, bulan demi, dan nanti tidak terasa. Mungkin di antara kita kalau sedikit bermenung sejenak, baru terasa 3 hari yang lalu atau 4 hari yang lalu masih anak-anak rasanya. Apalagi kalau kita lewat jalan nelayan, tempo hari lewat jalan nelayan di tempat PT yang PT PT Getah yang lama itu kan sudah datar, main layang-layang orang, teringat perasaan baru 2 hari yang lalu mengejar layang-layang, perasaan baru kemarin rasanya kita lihat orang main layang-layang, ngejar layang-layang putus. Ternyata sekarang sudah 44 menjelang 45, tidak terasa. Dan alhamdulillah sudah ada diberikan keturunan juga, alhamdulillah. Dan sebagian bapak-bapak kita, ibu-ibu sudah punya cucu juga, tidak terasa. Rambut yang dulu hitam sekarang sudah memutih. Ini menunjukkan bagi kita ini suatu supaya kita bisa introspeksi diri kita, bahwasanya evaluasi alangkah cepatnya waktu itu berlalu. Dan waktu itu apabila sudah berlalu itu la ta'ud, tidak bisa kembali, tidak bisa kembali lagi. Kita ingin kembali muda lagi di tahun 70 lagi misalnya, tidak bisa. Itu di film misalnya lorong waktu. Kalau di kenyataan mustahil, tidak bisa lagi. Adapun sekarang inilah modal kita yang kita hidup di saat ini, detik ini, inilah modal kita. Adapun untuk nanti esok itu tidak ada jaminan bagi kita untuk bisa hidup. Jangan bayangkan kita makhluk Allah yang paling mulia Nabi Muhammad SAW berangan-angan di tahun yang depan bisa puasa Tasu'a, itu tidak bisa. Jadi walaupun Allah benci, cinta, yang Allah redai, itu semuanya kalau sudah meninggal berangkat saja lagi, tidak ada ditahan-tahan. Ini yang harus kita perhatikan, tentang berlalunya hari, waktu, itu harus kita perhatikan. Dan betapa banyak ayat-ayat dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang mengingatkan kita akan pentingnya waktu. Bahkan di awal-awal surat itu Allah bersumpah dengan waktu, seperti wal fajr, demi waktu fajar, wad duha, demi waktu duha, wal asr, demi waktu asar. Kita ingatkan kembali ayat ini, surah Al-Asr. Allah Subhanahu wa taala berfirman wal asr, demi waktu asar, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Kita semuanya ini dalam keadaan merugi. Allah yang memberitahukan kita merugi. Di lanjutan ayatnya, di ayat yang terakhir, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Orang yang beriman itu tidak rugi, apapun kondisinya. Baik dia dalam keadaan yang mendapatkan nikmat, dia bersyukur, itu baik baginya. Atau dalam keadaan kesempitan, diuji, dia bersabar, itu baik baginya. Itulah kondisi orang beriman, apapun kondisinya baik baginya. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, dan mengamalkan amal saleh. Di antaranya ada waktu yang Nabi menjanjikan keutamaan yang sangat besar, kita lakukan seperti puasa Asyura di hari tadi. Tadi kita berpuasa Asyura, alhamdulillah, pujilah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bagi kita diampuni dosa tahun yang lalu, mungkin sepele.
Tetapi kalau kita nanti di akhirat insya Allah mendapatkannya, alangkah bersyukurnya kita. Dosa kita yang tahun lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kita harapkan di akhirat ketika bersua dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita dihisab, diambil pertanggungjawaban kita, kalaulah tidak diampuni oleh Allah dosa-dosa kita, kemudian berikutnya diterimanya amal soleh kita. Nah, itu yang kita harapkan di akhirat kelak. Dan kita lari sebelum selamat. Yang lari faiza jatis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani. Semuanya lari. Semuanya lari. Oh, saling cinta mencinta di dunia enggak, takut. Karena takut ketika dia tidak memperingatkan anak-anaknya akan ibadah kepada Allah karena sibuk dengan pekerjaannya atau tidak memperhatikan keluarganya, sehingga hanya dia saja yang beribadah, maka nanti dicari oleh keluarganya. Wahai bapak, wahai ayahanda, kenapa engkau biarkan kami dahulu di dunia tidak menyembah Allah, tidak beribadah kepada Allah? Nah, jadi jangan sampai kita lengah, kita saja yang beribadah, keluarga kita biarkan. Ini tidak dibenarkan di dalam agama kita. Taib. Jadi kemudian orang yang beramal soleh kemudian dakwah atau saling nasihat menasihati, wa tawasau bil haqq, itu saling menasihati dalam kebenaran, wa tawasau bis sabr, dan begitu juga dalam kesabaran, saling, bukan hanya yang menyampaikan saja, yang menyampaikan harus dapat masukan juga. Namanya wa tawa itu istilahnya saling, bukan kita saja kepada jamaah, enggak, tetapi jamaah juga kepada kita. Itulah yang saling namanya. Jadi kalau ada kritikan, misalnya bapak-bapak, ibu-ibu jamaah misalnya di tempat parkir jumpa, Ustaz begini Ustaz, itu masukan memang seperti itulah. Bukan harus dai saja, bukan harus ustaz saja yang memberikan nasihat. Jamaah juga memberikan masukan nasihat kepada ustaz, karena ustaz juga manusia. Ada khilafnya juga. Kadang mungkin dia lupa dengan apa yang dipelajarinya, yang dibacanya, akhirnya tersampaikan yang berbeda. Khilaf, karena selain dari para nabi dan rasul tidak ada yang maksum. Semuanya ada dalam kondisi kesalahan. Nah, jadi itu dalam 3 kondisi tadi, maka kita tidak menjadi orang yang merugi. Ini di hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Bukhari, ni'matani, 2 nikmat, maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Yang 2 nikmat ini banyak dilalaikan oleh manusia. Yang pertama as-sihah, kesehatan. Banyak dilalaikan oleh manusia. Yang kedua wal faragh, dan waktu luang. Dan waktu luang di zaman kita ini, seandainya ada waktu luang, itu bukan ke Al-Quran, mushaf, enggak, tetapi ke HP. Setelah buka WhatsApp, ada notifikasi Facebook, lihat lagi. Ada notifikasi Instagram, lihat lagi. Ada notifikasi, banyak sekarang fitur-fiturnya. Ah, jadi awalnya iseng, akhirnya diklik, menarik, habis waktu jadinya. Sementara waktu itu yang kita katakan tadi adalah modal utama kita. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkannya semaksimal mungkin, dan kita persiapkan diri kita dengan tentunya bekal takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hasyr, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang dipersembahkannya untuk hari esok, yang disiapkannya untuk hari esok. Hari esok ini adalah hari kiamat. Apa yang kita persembahkan nanti, itu harus kita perhatikan dari sekarang. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Inilah bekal kita di dunia dan di akhirat, yaitu bekal takwa.
karena itulah yang diwasiatkan Allah dalam Al-Quran dan diwasiatkan oleh Nabi SAW, diwasiatkan oleh orang-orang ulama terdahulu, dan diwasiatkan oleh khotib di setiap Jumat, yaitu bekal takwa. Itu muqaddimah sebelum kita melanjutkan pelajaran kita di Bahjatun Qulub sampai lupa karena ada pembahasan Bahjatun Nazirin, jadi lupa. Rupanya ada dia Bahjatul Qulubil Abrar. Mutiara hikmah penyejuk hati. Sekarang kita insyaallah akan memasuki hadis yang ke-33. Syekh Abdurrahman bin As-Sa'di rahimahullah taala menjadikan judul di hadis yang ke-33 ini adalah keistimewaan sabar dan menjaga diri. Keistimewaan sabar dan menjaga diri. Hadisnya dari Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi hadis ini berasal dari Abu Sa'id Al-Khudri an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa man yasta'fif yu'affihullah. Barang siapa yang menjaga diri dari meminta-minta. Jadi menjaga diri di sininya maksudnya menjaga diri dari meminta-minta, maka kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjaga dirinya. Kemudian wa may yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang merasa cukup, niscaya Allah akan mencukupinya. Wa may yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang menjadikan yang berusaha untuk sabar, niscaya Allah akan menjadikannya orang yang sabar. Kemudian wa ma u'tiya ahadun ata'an huwa khairun wa awsa'u minas sabr. Kata Nabi SAW di akhir hadis ini, dan tidaklah seorang diberi pemberian yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran. Muttafaqun alaih. Jadi insyaallah pembahasan di hadis yang ke-33 ini keistimewaan sabar dan menjaga diri yang disebutkan di awal tadi, yaitu menjaga diri dari meminta-minta. Di hadis ini ada beberapa kandungan yang utama, 4 kalimat yang memiliki kandungan yang luas dan yang bermanfaat. Yang sebagaimana kita sebutkan tadi, yang pertama sabda Nabi SAW, wa may yasta'fif yu'ifahullah. Barang siapa yang menjaga dirinya, maka Allah akan menjaga dirinya. Jadi dia berusaha menjaga dirinya, maksudnya untuk tidak meminta-minta, maka Allah akan jaga dia. Ini dia, meminta-minta ini ada nanti insyaallah akan kita jelaskan meminta-minta bagaimana. Yang kedua sabdanya, di kalimat tadi kita sebutkan 4 kalimat yang mengandung cakupan yang sangat luas. Wa may yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Jadi ini 2 hal yang saling berkaitan. Apabila dia telah tidak meminta-minta kepada orang dan dia merasa cukup, maka itu akan saling berkaitan. Seandainya dia terdesak kondisi sekarang, ini anggap saja kita tahun ajaran baru, musim sekolah, biaya banyak, otomatis ada untuk masuk SD misalnya, ada yang mau kuliah, ada yang alih jenjang dan seterusnya, tentu membutuhkan biaya. Adapun biaya yang kita hitung-hitung itu tidak mencukupi seluruhnya. Lalu seandainya kita bisa menjaga diri kita tanpa meminta-minta, itu lebih baik dalam kondisi seperti ini. Akan tetapi jika kita meminta bantuan karena alasan yang tadi, itu tidaklah mengapa. Karena hukumnya maksudnya meminta di sini bukan open donasi yang seperti orang sekarang, atau meminta-minta yang terlalu berlebihan. Tidak, tentunya yang dahulu kita lakukan adalah dengan kerabat kita. Mungkin ada di antara kerabat kita yang mempunyai kelebihan harta, atau tetangga kita. Tapi jangan terus menerus, nanti melihat kita hilang dia nanti. Ini bagi kondisi yang
yang tidak memungkinkan. Seandainya dia bisa bersabar dengan kondisi ini, lalu dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan usaha dia niatkan untuk kebutuhan ini di bulan yang lalu, yakinlah Allah akan cukupi. Yakinlah Allah akan cukupi. Itu betapa banyak kisah-kisah nyata, cerita-cerita orang-orang yang dia seandainya dari logika hitung-hitungannya tidak mampu dia sebenarnya, akan tetapi ada saja jalan dari Allah untuk meluaskan rezekinya. Macam-macam. Mungkin seandainya dia pedagang, Allah lariskan dagangannya, atau dia seorang yang karyawan, lalu dapat bonus yang begitu banyak bonus yang didapatkannya, atau dari sesuatu jalan yang tak disangka-sangka. Orang yang dermawan, yang memperhatikan dirinya, yang dia menjaga dirinya, lalu terbetik rasa kasihan sesama muslim, lalu diberikannya biaya untuk kebutuhan keluarganya. Itulah. Jadi ini tentang menjaga diri. Dan adapun yang meminta-minta dibolehkan dalam kondisi darurat. Adapun kondisi lapang, ini kebiasaan orang yang minta traktir misalnya dan segalanya, ini tidak dibolehkan. Walaupun hal yang sepele. Jadi pamit nanti saya pergi ke keluar kota. Disampaikan kabar di masjid, lalu ujungnya Pak, jangan lupa oleh-oleh ya. Ini termasuk meminta-minta yang tidak dibenarkan, istilahnya tidak dibutuhkan. Sementara dia orang yang lapang. Dan ini kebiasaan seperti ini sangatlah banyak. Yang minta traktir lah dan seterusnya. Ini tidak dibenarkan, karena kebiasaan meminta-minta itu ada celahnya di dalam agama kita. Bagi orang yang mampu. Baik. Kemudian ada suatu hadis ketika Umar diberikan hadiah, lalu kata Nabi SAW kepada Umar, "Idza ja'aka min hadzal mali syai'un wa anta ghairu musyrifin wala sa'ilin fakhuzhu wa ma la fala tutsbihu nafsak." Kata Nabi SAW menasihati Umar, jika datang kepadamu suatu dari harta ini dan engkau tidak mendambakannya dan tidak pula memintanya, maka ambillah ya. Jadi ada suatu harta yang kita tidak memintanya, tidak mendambakannya, lalu ada yang memberinya, maka ambillah, jangan pura-pura menolak pula. Ada pula pura-pura menolak. Kan kita sudah mengetahui bahwasanya tidak ada doa menolak rezeki. Ini pura-pura menolak pula. Akhirnya ditolak, dosa lagi, dosa. Akhirnya menyesal lagi. Kenapa enggak diterima tadi? Kecuali kita merendahkan diri, mengibah-ibah dan seterusnya. Tapi kalau datang seperti ini semacam hadiah, maka terimalah hal seperti itu. Dan di akhir hadis disebutkan, dan jika tidak demikian, maka jangan jadikan dirimu mengidam-idamkannya. Ini termasuk menjaga iffah, kehormatan diri. Dan apabila ini sudah dilakukan, maka seseorang yang dalam kondisi ini, seberapapun susahnya, dia tidak mengadukan kesusahannya kepada makhluk. Dia akan kadukan kesusahannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia mengetahui Allah Al-Ghani, Maha Kaya, dan Allah memiliki kekayaan yang tiada terhingga. Lalu dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salat malamnya. Inilah izzah, kemuliaan seorang muslim. Bukan menghinakan diri kepada manusia, tetapi menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang miskin kita perhatikan, akan tetapi dia memiliki wajah yang cerah, senyuman yang sumringah, karena kebahagiaan itu di dalam hatinya. Karena dia tidak mengharap kepada manusia, hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang susah di zaman kita yang sekarang ini. Susah sekali mengamalkannya. Karena kondisi orang yang di zaman sekarang memandang materi, memandang kekayaan dan seterusnya. Adapun orang-orang yang sedikit hartanya, orang-orang yang keadaannya biasa-biasa saja, itu tidak dihiraukan di zaman sekarang. Akan tetapi jika dia kokoh dengan agamanya, maka insya Allah dia tidak akan dihinakan oleh makhluk. Karena dia telah menghinakan dirinya kepada Allah, maka Allah akan angkat dia. Betapa banyak orang-orang dahulu, di zaman Nabi SAW, yang mereka miskin, akan tetapi seolah-olah kelihatannya dia kaya raya. Karena tidak berharap kepada makhluk, tetapi berharap kepada Khalik, kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan Nabi SAW mengajarkan kita akan doa. Sebuah doa, kata Nabi SAW, doa yang singkat. Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada Engkau huda, petunjuk. Kemudian wattuqa, ketakwaan. Kemudian wal afaf. Wal afaf itu adalah menjaga kehormatan diri tadi, ifaf. Kemudian wal ghina, dan ghina di sini bukan kekayaan tetapi rasa cukup. Rasa cukup, ghina dengan kaya itu berbeda. Karena orang kaya belum tentu merasa cukup. Ketika dia memiliki satu lembah emas, dia minta lembah berikutnya, lembah berikutnya. Berbeda orang yang merasa cukup. Merasa cukup, itulah yang kekayaan hakiki tadi. Itulah kekayaan yang hakiki. Orang yang memiliki misalnya di rumah tangganya yang anaknya alhamdulillah sekolah, kendaraannya biasa-biasa saja, rumahnya biasa-biasa saja, tetapi dia tidak mengharapkan lebih lagi, merasa cukup dengan kehidupannya, itulah kekayaan. Adapun orang yang rumahnya mewah, ketika kita memasuk lapor Satpam dulu, tinggal KTP dulu, mobilnya mewah, tetapi dia ingin yang ini lagi, ingin yang ini lagi, ingin kebun sawit sekian hektar lagi, ingin nominal yang sekian miliar lagi atau triliun lagi. Ini hakikatnya meskipun dia kaya tetapi hakikatnya miskin. Kata Nabi SAW, laisal ghina an kathratil arad. Bukan yang dikatakan orang kaya itu orang yang banyak harta benda. Walakinil ghina, akan tetapi ghina itu, kekayaan itu adalah al-ghina nafs, yang merasa cukup jiwanya tersebut. Jadi tidak ada rakus lagi. Ini yang susah. Kalau tidak ditopang dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, maka keinginan kita tidak bedanya dengan hewan. Apa bedanya? Hewan ingin memperbanyak makannya, ingin memperbanyak ini semuanya, syahwatnya dan seterusnya. Tetapi kita ada aturan-aturan agama yang mengeremnya tersebut, yang membatasinya. Taib. Kemudian yang ketiga, wa may yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang berupaya sabar, niscaya Allah menjadikannya sabar. Ini kedudukan sabar, kedudukan yang sangat tinggi di dalam agama kita. Kata ulama, kedudukan sabar itu separuh dari keimanan. Karena separuhnya sabar, separuhnya syukur. Alamat tanda seseorang itu berbahagia adalah apabila dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur. Dan apabila dia mendapatkan kesusahan, ujian, dia bersabar. Bukankah itu separuhnya? Kemudian apabila dia berdosa, tergelincir dalam maksiat, dia beristighfar. Itu tanda-tanda orang yang berada dalam kebahagiaan. Betapa banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang sabar ini, keutamaan hadis-hadis Nabi SAW. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang menjadikan sarana untuk minta tolong itu adalah dengan salat dan sabar. Dalam surah Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah dengan sabar dan salat. Ini. Jadi minta tolong dengan salat dan sabar. Dan ini berat, wa innaha lakabiratun ila 'alal khasyin, dan ini sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi dalam kondisi apapun kesempitannya, Nabi SAW mengajarkan kita kuncinya adalah sabar. Kemudian di ayat yang lain disebutkan kalau kita minta tolong, maka sholatlah dan sabarlah. Itu intinya. Dan kita itu susahnya tidak setiap hari. Misalnya dalam kesempitan yang membuat kepala ini pecah memikirkan sesuatu, itu tidak tiap hari. Dengan berlalunya hari-hari itu akan terlewati semuanya. Cuman ketika melewati itu sabar nak kita? Sabar nak kita? Kemudian wa may yatasabbar, barang siapa yang berupaya sabar, yusabbirhullah, niscaya Allah akan menjadikannya sabar. Sabar itu bukan hanya ketika diuji dalam keadaan musibah, bencana saja, tidak. Sabar dijelaskan oleh ulama, yaitu pertama sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan ketaatan, kita butuh sabar dalam ketaatan tersebut. Betapa banyak orang yang tidak sabar dalam ketaatan. Yang awalnya dia hadir di
di saf-saf kaum muslimin, rajin. Lalu dengan berlalunya waktu akhirnya malas. Tidak lagi. Banyak kegiatan, banyak kesibukan, ke sana ke sini. Dan akhirnya salatnya tidak berjamaah di saf-saf kaum muslimin. Kemudian yang kedua, kata ulama, sabar itu sabar dalam menjauhi maksiat. Ini harus sabar juga kita. Harus sabar dalam menjauhinya. Kalau tidak sabar otomatis akan diterjang kembali. Maksiat yang telah ditinggalkan, waliyazubillah, mudah-mudahan Allah menjaga diri kita dari hal-hal yang di zaman kita banyak sekali fitnah. Fitnah kalau dahulu mengendap-endap kita, pergi ke sini, kini, dan zaman dahulu mungkin sangat susah. Tapi sekarang di genggaman, walaupun tidak ada niat, nanti lewat dia tuh, waliyazubillah. Waliyazubillah, tidak bisa dipungkiri zaman sekarang. Waliyazubillah, banyak-banyaklah bermohon kepada Allah agar kita diselamatkan dalam fitnah-fitnah yang begitu mudah menyambar dalam kehidupan kita. Yang ketiga baru sabar di dalam musibah, ujian, cobaan. Nah, itu tiga sabar, kondisi sabar yang kita harus bersabar di atasnya. Sabar ketika dalam ketaatan kepada Allah, sabar dalam menjauhi maksiat kepada Allah, dan sabar ketika mendapat ujian dan cobaan. Taib. Di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-10, gambaran bagaimana besarnya orang yang bersabar itu mendapatkan ganjarannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Kita simak bagaimana penuturan Al-Hafiz Ibnu Katsir ketika membawakan penafsiran dari ujung ayat ini, di ayat yang ke-10 ini. Pertama, Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah taala membawakan pendapat Al-Auza'i rahimahullah, salah seorang ulama tafsir. Maksudnya sesungguhnya hanya orang-orang bersabarlah yang dicukupkannya pahalanya tanpa batas. Kata beliau bahwa pahala mereka itu tidak diukur, tidak ditakar dan tidak ditimbang, melainkan secara borongan. Jadi tidak ada hitungannya secara borongan. Banyak kita mengetahui, bukan dikalikan 10 kali lipat atau 100 kali lipat atau 700 kali lipat, enggak, tetapi borongan, banyak, tanpa batas. Kemudian Ibnu Juraid, ini masih Ibnu Katsir menukilkan apa maksud dari tanpa batas tersebut, yaitu bahwa pahala mereka tidak diperhitungkan, melainkan ditambah terus-menerus. Nah, ini ditambah terus-menerus. Kemudian Imam As-Suddi masih di tafsir Ibnu Katsir, itu maksudnya pahala yang tanpa batas itu adalah yakni surga, jannah, surga. Nah, itu balasan bagi orang yang bersabar, mendapatkan pahala tanpa takaran atau hitungan timbangan yang secara borongan. Ada pendapat Ibnu Juraid itu terus menerus pahalanya tanpa putus-putus, dan As-Suddi mengatakan bahwasanya itu akan diberikan surga. Itu merupakan balasan bagi orang yang bersabar. Jadi kedudukan sabar ini sangat tinggi di dalam agama Islam, sangat tinggi kedudukannya. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya sabar itu fasabrun jamil, seperti kisah Nabi Yakub ketika hilang anaknya Nabi Yusuf yang ketika itu makar dari saudara-saudaranya sendiri yang dibuang ke dalam sumur tua, maka di situ disebutkan fasabrun jamil, maka sabar dengan sabar yang indah. Sabar dengan sabar yang indah. Begitu juga sabar kalau ketika kita tadi telah menyebutkan sabar dalam ketaatan kepada Allah, kemudian sabar dalam menjauhi maksiat kepada Allah, kemudian bersabar dalam ujian dan cobaan. Dan sabar itu dihentakkan yang pertama. Dan itu disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan hadisnya sahih dari Imam Bukhari, bahwasanya Nabi SAW melihat ada seorang wanita yang bersedih di pekuburan, di pemakaman.
Lalu ketika itu Nabi mengatakan isbir, bersabarlah, ini dinasihati oleh Nabi. Namun perempuan itu tidak melihat ke belakang. Engkau tidak mengetahui apa yang aku rasakan. Lalu ketika Nabi berlalu, maka wanita tadi diberitahu bahwa yang menasihati tersebut adalah Nabi SAW. Maka merasa bersalah. Dicarinya Nabi SAW dan mengatakan bahwa tidak mengetahui ini dan seterusnya, dan bahwasanya saya ini bersabar. Lalu Nabi mengatakan innama sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya sabar itu pada hentakan pertama. Jadi ketika misalnya ada yang meninggal, orang-orang yang kita cintai, Allah ambil orang yang kita cintai, itu yang pertama itulah dia yang hentakan, si fulan telah meninggal dunia. Yang kami rasakan adalah orang tua, bapak dan ibu ketika mendapatkan kabar itu seolah-olah kaki ini tidak berpijak di bumi, seolah jiwa ini melayang di angkasa, karena tidak tidak bisa menerima, seolah-olah sedih itu terlalu sedih. Dan itu yang kita rasakan. Cuman sabar itu ketika mendapat ujian dan cobaan dihentakan pertama itu. Adapun besoknya itu sudah bisa bergembira kembali. Apalagi hari yang berlalu. Tapi ini banyak sekali pembahasannya, akan tetapi waktu yang membatasi. Bahwasanya orang-orang yang bersabar itu akan masuk surga. Tadi kita sebutkan menjadi penghuni surga. Salah satunya firman Allah dalam surah Ar-Ra'd, wal malaikatu yadkhulu alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Kemudian sifat-sifat ibadur rahman, orang-orang hamba Allah yang pengasih, di akhir ayat tersebut tentang ayat ya ibadur rahman itu, di sekitar ayat-ayat terakhir di ayat 75 disebutkan ulaika yuzawna ghurfata bima sabaru. Mereka itulah orang-orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi dalam surga karena kesabaran mereka. Ini dia orang-orang yang sabar, dan sabar itu adalah suatu yang sangat indah. Sebagaimana disebutkan oleh seorang kata-kata yang hikmah, wasabru mislusmihi murrun muzaqatuh. Kesabaran sama seperti namanya, sangat pahit rasanya, lakin wa awaqibahu ahla minal asal. Akan tetapi penghujung kesabaran itu lebih manis daripada madu. Jadi awalnya itu memang sakit perih, tetapi jika dilewati dia akan manis seperti manisnya madu. Jadi ini diminta kita apapun kejadiannya, maka berusahalah bersabar, dan keistimewaan sabar itu sangat banyak sekali. Pelajaran kami di tempat yang lain, di Limbungan, di pekan yang kita selang-seling di Masjid Dakwah ini, insyaallah di Riyadhus Shalihin itu dibahas tentang bab sabar. Setelah bab taubat itu bab sabar. Insyaallah nanti akan dipelajari di pekan depan di Limbungan insyaallah. Baru kita akan sambung pelajaran kita di pekan berikutnya, yang hadis yang ke-34 insyaallah. Karena waktu telah masuk, maka kita akhiri pembahasan kita di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang senantiasa menjaga diri kita, kemudian menjadikan kita di antara hamba-hamba yang bersabar dalam ketaatan kepada Allah, bersabar dalam menjauhi maksiat kepada Allah, dan bersabar ketika ada ujian dan musibah. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, maka diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.